Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden, guys. Selamat pagi. Di pagi hari ini mendung, guys. Hari kemarin sangat panas dan kemarinnya lagi malamnya sempat hujan agak deras. Alhamdulillah ya. Ini kalau udah kemarau kayak gini harapannya hujan, kalau kemarau kalau hujan terus harapannya kemarau. Kali ini kita akan review saja di rumah. Karena begitu ada hujan, terus saya sekeluarga dan lingkungan itu langsung penyakitnya batuk sama pilek flu lagi, guys. Dan biasanya kalau flu paling setahun sekali, ini bisa 2 bulan sekali. Ini gimana ini alam kita ini ya. Oke, kita akan tunjukkan sesuatu sambil cerita. Ini agak menarik ya, hari ini nggak pulang juga. Ada yang menarik, guys. Apakah itu? Oh yo, ini guys, ini batu ini. Selama banget saya nggak konten giok ya, karena memang musimnya ini musim kemarau. Cari giok itu susah, apalagi udah nggak ada banjiran baru ya. Tapi saya bisa dapatkan giok, dan giok ini merupakan incaran sejak dari musim zaman dahulu banget. Sampai-sampai batu ini dalam beberapa saat saya kontrol lagi, dan akhirnya resmi menjadi milik saya, guys. Ya, ini batunya. Ya, oke, saya tempatkan di tempat yang seharusnya dulu. Kita bawa ke tripod, bukan tripod ya, dimmer buatan. Dimmernya juga aslinya patah, cuman kalau beban segitu masih bisa ditahan. Kita taruh sini dulu. Nah, kita ambil gioknya dulu, guys. Iya, oke, ya. Bentuknya ini polesan zaman dulu kayak gini, guys. Katanya si orang yang punya dulu ketika 2015 moles kayak gini aja 300.000. Karena memang justru gosokan akik terus polesan-polesan itu lebih bagus sekarang daripada dulu, guys. Karena sekarang makin canggih, orangnya makin berkembang, dan yang jelas peralatannya makin memadai ya. Lah ini giok ini sempat ditanam di pagar di depan rumah ya, dan banyak orang yang suka, termasuk saya. Ini ceritanya kayak gini. Ini mohon maaf sambil pilek ya, yang biasanya pilek paling 2 tahun sekali, ini lama-lama tiap 2 bulan sekali. Aduh, dan anak saya, istri saya juga pada kena, guys. Oke, kita zoom aja biar lebih dekat. Warnanya ini yang pada penasaran pengen memilikinya loh, guys. Ini ketangkep apa enggak kondisi di kamera, karena ini kayaknya gunakan zoom ya. Warna ini sekilas kayak warna virus kalau dari jarak sekitar 1 meter. Jadi posisinya walaupun bulu kayak gini, ini batu bener-bener tanpa di air, di atas pagar. Jadi pagar rumah itu ditaruh di atas, dicor. Ini bekas cor-corannya. Ini tak iri, nah ini cor-corannya hanya nempel saja ya. Ini tak iri-iri sejak dulu, baru kena sekarang dengan nominal yang lumayan, tapi tidak semahal dulu, gila-gilaan. Kalau orangnya itu patokannya dulu belinya sekian, padahal dia juga pemain batu ya. Dulu belinya sekian, nah kalau belinya segitu yang geletak ya, patokan dulu. Nah sekarang bisa kena dengan harga yang saya mampu, bahasanya seperti itu. Dan untuk sekarang kayak gini juga udah susah. Ini katanya dulu molesnya aja 300.000 kayak gini bentuknya. Kalau kayak gini sekarang belum dipoles, guys. Model kayak gini sekarang itu baru dikupas ya, belum dipoles, itu baru dikupas dari kulitnya. Nih batunya, guys. Setelah saya cek juga tembus, guys. Nah, warnanya hijaunya itu keren loh ya. Hijaunya kayak apa ya, hijaunya kayak virus ya. Apalagi kalau dari sudut warna yang cahaya yang ala kadarnya itu kayak virus, guys. Jadi ijo-ijo toska gimana gitu, dan dia totol-totol. Nah ini mau tak potong ya, mau tak potong, tak sampel bagian sini saja. Karena ini biasanya kalau ada postingan batu giok hebat kayak gini, ada sahabat MK yang memang koleksi giok, dia minta full bahannya. Jadi saya potong buat sampel saja, entah di sini atau di sini ya.
Ini perjuangan ngirik-ngirikinya, perjuangan beri bahasanya, perjuangan biar orangnya ngelepas itu ya walah nggak cukup berhari-hari, berbulan-bulan guys. Bahkan temen ada yang bertahun-tahun itu nggak kena, malah kena di saya, itu yang namanya rezeki. Kalau kayak gini sekarang nyari giok kayak gini ya susahnya minta ampun. Nih kita dekatin kalau kurang jos ya. Nah ini, jadi warnanya dia nimbul banget ya. Ini udah lama nggak kena air, kecuali kalau hujan saja. Orangnya juga sangat suka, akhirnya dipenet tembok lah, karena orangnya butuh uang. Pas saya di situ, akhirnya dicongkel juga guys. Oke, nanti tahap potong ya, seperti apa hasilnya. Oh ya, kita hasilnya kita tunggu aja. Sambil nunggu hasilnya, proses motongnya kita turunin ini dulu. Kita lihat suseki yang ada ya, suseki yang siap pajang di sini. Ini iya, alhamdulillah. Wow, ini masuk nggak ya? Ini dari jenis Palomino, temanya landscape pegunungan. Kenapa memakai kayak gini? Ini ya, ini namanya Swiban guys dalam dunia suseki. Ini batu, bukan jawabut atau bukan biji-bijian. Ini tujuannya untuk mengetahui kira-kiranya ya, display pajang suseki kira-kiranya seperti apa ya. Nah ini untuk mengetahui secara singkat. Jadi kan karena ininya pasir, kita bisa melihat-lihat ya. Ini temanya masuknya landscape pegunungan ya. Ini pegunungan banyak banget, seakan-akan kita melihat banyak pegunungan. Ini ada aliran sungai ya, dan temanya juga masuk dari tinggi ke rendah ya. Ini pegunungan-pegunungan yang Anda lihat. Nah ini pegunungan-pegunungan, dan ini asli batu natural alam, hanya dibersihkan, itu pun belum bersih sempurna ya. Jadi masih kotor-kotor gimana. Nemunya udah kayak gini guys. Ya, hanya kotoran di sini agak tebal, di sini agak tebal segini. Kotorannya berbentuknya seperti bedak. Warnanya kayak tanah, memang tanah kotoran itu ya. Nah, ini. Kalau dari sini terlihat jajaran pegunungan. Nah, ini. Ini yang dinamakan suseki landscape atau pemandangan ya. Ada banyak suseki jenisnya, landscape, ada figur, bentuk-bentuk hewan, manusia, ada gunung ya. Nah ini bisa juga menggunakan Swiban. Ini Swiban yang kayak gini modelnya. Swiban itu yang kayak pot, terus ada pasirnya. Bisa juga menggunakan tatakan atau daisa ya. Keren sekali ya. Nah ini hari ini nggak bolang kita tunjukkan. Nanti sambil lihat apa hasil potongannya aja ya. Ini ada lagi guys. Ini belum bersih sempurna. Ini tak ratakan dulu. Jadi menikmati suseki itu ya memang butuh belajar. Kecuali sampean-sampean itu dari orang bonsai itu nggak perlu belajar panjang ataupun belajar lama ya. Kalau bonsai itu memang suseki dari dulu deketannya sama bonsai ya. Nah ini tebing karang dengan lubang tengah di dalamnya atau gua di dalamnya. Bisa bolak-balik terserah Anda. Dalam pengaplikasiannya ya tebing karang ya. Ini kalau dibersihkan dia akan lebih gelap karena dia berdebu. Nah ini tebing karang. Ini bagusnya sih kalau kayak gini menggunakan daisa ya. Ini kan Swiban, daisa itu tatakan, jadi kelihatan lubangnya. Ini rata di sini. Nah ini tebing karang ya guys, dengan lubang di dalamnya ya. Nah ya. Oke, ada lagi guys. Kalau pengen lihat lagi, ini pada kotor-kotor ya, karena saya taruh di tritikan. Tritikan itu ya kemarin gerimis, jadi tanah-tanahnya pada naik. Ini Bukit Tebing ya temanya ya, keren ya. Ini pakai desa bisa, pakai Swiban bisa. Tapi Swibannya harus menyesuaikan ya, bukan yang lebar kayak gini. Ini kan hanya buat contoh saja guys. Ini sebelum nanti kita lihat hasil jadinya, kita lihat hasil potongan giok ini ya guys. Terus ada lagi ya, apa ya? Oh ini guys.
Ini belum dibersihkan, nanti akan hitam ini, lebih gelap. Nah, ini temanya ini nanti akan kayak gini kalau dibersihkan. Ini tebing juga Green Canyon. Green Canyon itu pertebingan di antara gurun pasir apa gurun apa ya, yang bentuknya memang udah mirip suseki atau suseki yang mirip mereka gitu. Jadi rata-rata dinamakan Green Canyon karena tebingnya ekstrim, terus uratannya geratannya itu bagus-bagus gitu ya. Green Canyon. Oke, ada lagi guys, tak ambilin guys yang baru-baru guys. Yang baru-baru guys, ini dari jenis marble, tapi marble kali ini marble itu bahasanya marmer ya. Tapi marble kali ini tidak seperti biasanya, yang biasanya umumnya warnanya putih ya. Wih, keren guys. Coba kalau lihatnya, nah agak lebih tinggi ya, kita tinggikan lagi coba biar lebih enak. Marble kali ini berwarna hijau guys, tidak seperti biasa umumnya marble. Karena marble di Kebumen itu warnanya bukan hanya putih ya, ada abu-abu, ada hijau dan sebagainya. Ini tidak dibersihkan apapun udah dapatnya udah seperti ini guys. Ini bentuknya seperti pelataran nih. Nah, kalau dari sini seperti tebing-tebing karang di lautan ya. Ini ada sedimen-sedimen yang jelas terlihat. Ini bagusnya pakai swiban aja cukup, pakai tatakan juga bisa ya. Ini tebing-tebing, jadi ada lembah rendah, tinggi, ada semacam kayak gua-gua masuk ke dalam. Ini bukit-bukit hutan, ini tebing tingginya ada hutannya. Ini keren. Ini dari jenis marble atau marmer ya. Nah, ini batunya kalau dari dekat seperti ini guys. Ya, mumpung belum musim hujan ya guys, kita masih nyari-nyari suseki, karena setelah musim hujan kita akan ceritanya beda lagi. Jadi benar-benar tergantung musim. Ini juga dari jenis marble atau marmer ya. Ini ditaruh aja keren, apalagi dirapihkan dengan seksama ya. Ini kalau ini warnanya putih bercampur hijau guys ya, keren sekali. Woyo, ini putihnya, ini putih bersih, ini warnanya abu-abu kehitaman, jadi masuknya gelap. Nah, ini full kulit ya. Nah, ini asli temuan tanpa di utik-utik sedikit pun. Ini uniknya juga ada tebingnya kecil, ada lubang guanya di sini. Ini salah satu jenis suseki. Oh ya, jenis suseki itu marmer itu masuknya batuan gunung. Jadi batuan gunung itu rata-rata warnanya dia tidak begitu, bahkan tidak gelap, putih bisa masuk. Tapi ada beberapa suseki batuan yang bentuknya bagus tapi tidak masuk suseki. Contohnya batuan-batuan kristal gua ya, stalagmit, stalaktit, stalaktika ya, itu yang batuan gua itu memang tidak dimasukkan. Kenapa? Karena batuan gua itu ya dilindungi guys ya, secara internasional mungkin ya, kalau batuan gua masalahnya seperti itu. Oke, kita taruh yang lain lagi coba. Ini ada. Nah, ini harus diturunkan lagi, masalahnya melihat momennya itu ya harusnya tidak setinggi ini. Nah, ini momen yang bagus melihatnya seperti ini, karena ada beberapa model itu yang harus dilihat. Ini masih 50% pembersihan. Ini ya masih temanya tebing-tebing lautan ya. Ini ada lubang, ini semacam kayak gua-gua di sini juga ada ya. Kalau dari samping ini seperti unta. Ini kalau dari depan ini kayak Pulau Sokotra. Ini batuan-batuan alam kita guys, batuan-batuan yang masih alami seperti ini. Ini gambaran ketika belum dibersihkan di sini. Ini yang sebelah sini sebagian udah dibersihkan, tapi yang kotor-kotor kuning kayak gini ini belum bersih sempurna. Ya, ini batuan alam bentuk kayak gini ini gimana? Ya alam yang tahu ya, pembentukan alam yang tahu. Indonesia itu komplit sekali, lebih komplit dari mereka-mereka negara penghasil suseki.
Contohnya di Korea aja guys. Korea itu yang keluar suseki aslinya katanya itu ya hanya batuan-batuan hitam dan bentuknya itu ya paling tidak se ekstrim yang ada di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia bukan hanya batuan hitam kayak gitu aja, ada palumbino, ada yang lain, ada jenis rijang, ada batuan jenis-jenis basal, ada serpentin, banyak banget, ada marble ya. Karena saking kayanya negara kita. Oke, kita tunggu hasil jadinya ini nanti saya review ya. Ya kita lanjut dulu.